ويتودد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى به ونفعنا به وبعلومه وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتودد, dan mengasihi siapa syekh atau guru, mengasihi terhadap siapa, li gharibin, terhadap orang yang asing atau baru datang mengaji. Tiba-tiba ada orang yang baru datang, itu namanya gharib, orang yang tidak dikenal. Hadara, yang hadir siapa gharib, indahu, di sisinya syekh. Seorang guru harus mengasihi orang yang datang kepadanya, orang yang tidak dikenal. Itu harus dikasihi. Wa yabsutu, dan menyenangkan siapa syekh, lahu, terhadap gharib, supaya apa? Liyan sarah, supaya lapang atau lega. Apa? Sadruhu, hatinya gharib. Fa inna, sesungguhnya itu lil qadimi, bagi orang yang baru datang, dahsyatan, ada kekagetan atau ada sifat kaget, ada kewaswasan bagi orang yang datang. Jangan-jangan nanti saya begini, nanti jangan-jangan nanti saya diperlakukan seperti itu. Ada praduga seperti itu. Kemudian saya itu punya kewajiban juga, wala yuksiru, dan jangan memperbanyak siapa saya, atau sering-sering. Wala yuksiru, dan jangan memperbanyak atau terlalu sering siapa saya. An-nadhara, kepada melihat, ilaihi, kepada gharib. Karena kalau orang yang asing datang kepada seorang kiai, datang kepada seorang guru, kemudian dilihat terus, dipandang terus, maka kemudian orang itu akan merasa ada sesuatu yang salah, ada sesuatu hal yang dicurigai. Sama dengan kalian ketika masuk sebuah tempat misalnya, kemudian kamu jadi perhatian dari segenap orang yang ada di tempat itu, maka kamu akan merasa tidak enak, merasa dicurigai, merasa ada sesuatu hal yang janggal dan lain sebagainya. Fa inna dzalika, sesungguhnya itu, la yuksirun nazar, tidak terlalu sering melihat. Fa inna dzalika, sesungguhnya itu, la yuksirun nazar atau yuksirun nazar. Fa inna dzalika, sesungguhnya itu, yuksirun nazar, itu yukhjilu, membuat malu, apa? Yuksirun nazar, kepada gharib, ada perasaan malu, sehingga kemudian menebak-nebak. Wa idza aqbala, dan apabila menghadap, wa idza aqbala, apabila menghadap siapa, ba'dul fudala'i, sebagian orang-orang yang utama, ba'dul fudala'i, sebagian orang-orang yang utama, wa qad syara'a, dan hale memulai siapa syekh, wa qad syara'a, dan hale memulai siapa syekh, fi mas'alatin, di dalam masalah. Kalau seandainya ada orang yang utama itu utama pertama karena mulia,
karena keilmuannya, utama karena usia, utama karena jabatan. Itu namanya fudola. Ya. Kalau seorang guru sudah memulai membahas satu hal, apa yang harus guru lakukan? Amsaka, maka hendaklah menahan siapa syekh. Neng kada diam dulu. Amsaka, maka hendaklah menahan siapa syekh anha dari masalah. Sampai kapan? Hatta yajlisa, sehingga duduk siapa? Ba'dul fudola. Wa in jaa, apabila datang siapa ba'dul fudola. Wa in jaa, apabila datang siapa ba'dul fudola. Wa huwa, hale adapun syekh itu fi mas'alatin, di dalam masalah. Ketika dia datang dan sudah membahas tentang masalah itu, apa yang harus dia syekh lakukan? A'ada, maka hendaklah mengulang siapa syekh. A'ada, maka hendaklah mengulang siapa syekh kepada masalah. Lahu, karena gharib, au maksudaha, atau karena maksudnya masalah, agar tidak salah berbicara. Ketika kita tengah-tengah asik berbicara menjelaskan sesuatu, ataupun misalnya ketika kita kedatangan seorang tamu, kemudian kita membicarakan asik, tiba-tiba kemudian ketika kita senang dengan pembahasan itu, tiba-tiba masuk orang itu pasti tidak akan nyaman dan merasa kemudian menganggap bahwa dia membicarakan orang itu. Maka kemudian seyogjanya mengulang masalah yang kemudian membuat orang itu senang, hingga kemudian tidak timbul lagi hal-hal yang kemudian menyebabkan orang itu curiga dan lain sebagainya. Wa idza aqbala, apabila menghadap siapa fadilun, orang yang utama. Wa qad baqiya, dan telah selesai atau tersisa ya. Wa qad baqiya dan telah, wa qad baqiya dan tersisa, li faraghihi, untuk rampungnya syekh. Li faraghihi, karena selesainya syekh. Li faraghihi, karena selesainya syekh. Wa qiyamil jamaati, dan berdirinya jamaah. Apa baqiyatun, tersisa, atau waktu yang tersisa. Apa baqiyatun, sisa. Biqadri ma, dengan kira-kiranya sesuatu. Biqadri ma, dengan kira-kiranya sesuatu. Yasilu, yang sampai siapa? Al-fadilu, orang yang utama. Ilal majlisi, kepada majlis. Taroka, maka hendaklah meninggalkan siapa syekh. Taroka, maka hendaklah meninggalkan siapa syekh kepada baqiyah. Li'alla yahjala, agar supaya tidak malu. Li'alla yahjala, agar supaya tidak malu siapa? Al-muqbilu, orang yang datang. Biqiyamihim, dengan berdirinya jamaah. Biqiyamihim, dengan berdirinya jamaah. Inda julusihi, di waktu duduknya fadil. Wa yura'i, dan hendaklah menjaga siapa syekh. Maslahatal jamaati, kepada kebaikannya jamaah. Fi taqdimi waqtil huduri,
fi taqdimi waqtil huduri, di dalam mendahulukan waktunya datang, wa ta'khirihi, dan mengakhirkan waqtil hudur, wa ta'khirihi, dan mengakhirkan waqtil hudur. Idza lam yakun, apabila tidak ada, idza lam yakun, apabila tidak ada itu alaihi, atas syekh, apa dhararun, bahaya atau kesulitan, wala mazidu kulfatin, dan tidak menambahi kesulitan atau tidak menambah kesulitan, wala mazidu kulfatin, dan tidak menambah kesulitan. Kalau ada orang yang utama kemudian dia datang pada saat majelis ataupun pembelajaran ataupun pengajian itu hampir selesai, maka sisakan waktu agar kemudian orang yang baru datang itu duduk dulu baru kemudian diselesaikan. Itu aturannya. Bukan kemudian ketika orang itu datang kita mari langsung etotop. Itu membuat orang itu malu. Nah, ini sesuatu hal yang barangkali mungkin perlu menjadi catatan kita semua. Misal, tak usah belajar lah, tidak usah dalam kondisi kita ngaji. Kalian misalnya bertamu saja, ya, bertamu saja. Ketika kalian bertamu, ketika mau pamit, misalnya tiba-tiba ada tamu, kalian tidak duduk dulu, sehingga kemudian orang itu duduk baru kemudian kamu pamit, maka itu akan membuat perasaan. Paling tidak bek-tebek, nah tak rasakan kok aja. Ini kan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan kita semua. Kemudian wayakulu, dan hendaklah membaca siapa syekh, atau berkatalah, ba'da khatmi kulli darsin, setelah mengakhiri tiap-tiap pelajaran, membaca kepada apa? Wallahu a'lam, kepada kalimat wallahu a'lam. Setiap dia menyelesaikan membaca misalnya wa yatawaddadu li ghairi gharib bil gharibi hadara indahu thumma qala wallahu a'lam. Itu ada kalimat Allahu a'lam. Itu penting untuk kemudian menjadi akhir dari semua apa yang kita baca. Karena setiap kita mengakhiri sesuatu, Allah semua yang lebih tahu dari apa yang kita katakan. Ba'dama, setelah ba'dama yaqulu, setelah olehnya mengucapkan siapa syekh, qabala dzalika, kepada sebelum itu, wallahu a'lam, kalaman, kepada ucapan, yus'iru, yang memberikan rasa apa kalam, yus'iru, yang memberikan rasa apa kalam, bi khatmid darsi, dengan selesainya belajar. Kaqaulihi, seperti ucapannya syekh, misalnya hadza, adapun ini, itu akhirnya ad-dars. Misalnya setelah selesai membahas hadi akhiru summa qala wallahu a'lam. Boleh tanpa ini, boleh, tapi tadi adab, tidak punya adab, tidak punya tata krama. Atau kalian misalnya tidak mengajar ilmu agama, nggak apa-apa. Kalian akhiri dengan kalimat ini, saya jelaskan ini, selesai sudah pelajaran kita. Allah yang Maha Tahu, wallahu a'lam, dengan semua wallahu a'lam. Kamu akhiri dengan Allah a'lam, itu akan lebih bagus. Artinya menyandarkan semua pengetahuan yang kita punya, menyandarkan pengetahuan yang kita pelajari itu semata-mata
kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misal mun orang pidato tetap dengan billahi taufik wal hidayah atau wallahul muwafiq atau wa akhiru da'wana dan seterusnya. Macam-macam. Tetapi kalau ngaji itu biasanya kalau mempelajari pelajaran ngaji sebagaimana ini biasanya diakhiri dengan wallahu a'lam bissawab. Allah yang Maha tahu dengan yang paling benar. Wama adapun sesuatu, wama dan adapun sesuatu ba'dahu yang sesudahnya akhirah, ba'dahu yang sesudahnya akhiruhu itu ya'ti akan datang apa ma insyaallah ta'ala. Atau misalnya di kalimat diakhiri dengan ini hadhihi akhiru wa ma ba'dahu ya'ti insyaallah, dan nanti pelajaran yang akan datang insyaallah akan kita pelajari kembali. Itu ya'ti akan datang apa ma insya apabila menghendaki siapa Allah taala. Wa nahwi dzalika dan yang serupa dengan hadza akhiru, liyakuna supaya ada siapa Allah, atau liyakuna agar supaya ada apa wallahu a'lam, kalimat wallahu a'lam dikait liyakuna supaya ada apa kalimat apa wallahu a'lam, kalimat wallahu a'lam itu khalison murni lidzikrillahi untuk menyebut Allah, lidzikrillahi ta'ala untuk menyebut Allah. Wali qasdi maknahu dan karena tujuan maknanya kalimat wallahu a'lam. Wali qasdi maknahu dan karena tujuan maknanya kalimat wallahu a'lam. Wa taqaddama dan jadi apa annahu, atau wa taqaddama dan menjadi apa annahu sesungguhnya syekh yastaftihu itu memulai siapa syekh. Yastaftihu itu memulai siapa syekh kulla darsin kepada tiap-tiap pelajaran. Bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Likai liyakuna supaya ada apa zikrullahi menyebut Allah, liyakuna agar supaya ada apa zikrullahi ta'ala menyebut Allah ta'ala itu fi bidayatid darsi di permulaannya pelajaran, wa khatimatihi dan akhirnya ad-darsi. Kemudian apa yang dilakukan wayang kusu dan hendaklah diam siapa syekh. Arwah pada ndaya. Sesuatu itu ada hadis sebetulnya apa ya? Yang ada bismillahirrahmanirrahim bahwa akta bersiapa? Sesuatu itu yang tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka semuanya terputus, tidak punya nilai pahala sama sekali. Itu kan ada hadis begitu, saya lupa awalnya. Nah ini mengingatkan kepada kita semua. Itu dulu ada kisah ya, ada kisah. Ada seorang perempuan, yang sangat jujur sekali. Dia setiap melakukan sesuatu itu pasti mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Setiap mau apa saja dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mungkin bukan hanya setiap makan dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, setiap melangkah, setiap mau melakukan apa saja tidak pernah lepas mengucapkan bismillahirrahmanirrahim.
Setong betok satu waktu karena suaminya ini jengkel dengan si istri ini. Terlalu sering mendengar ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya si istri ini dititipi uang sama suaminya. Ini uang kamu simpan. Sudah dibiarkan. Dia taruh itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ditaruh dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ketika istrinya lengah, uang itu dicuri oleh suaminya. Kecoh, irep. Sebagai sebuah pembuktian bahwa kalimat ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak bermanfaat sama sekali. Akhirnya ditanya oleh suaminya, mana uang yang saya titipkan kepadamu itu? Dia buka pintu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diambil di tempat yang sama, uang itu ada. Diberikan kepada suaminya. Akhirnya suaminya penasaran, kok bisa uang itu saya ambil? Kok masih ada? Saat selang beberapa waktu berikutnya lagi, istrinya dititipi emas oleh suaminya. Ini emas ini kamu simpan. Taruh lagi sama istrinya. Buka lemari dia Bismillahirrahmanirrahim, meletakkan barang Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Ketika satu waktu diminta oleh suaminya, mana emas yang saya titipkan, dia ambil lagi, dia buka pintu lagi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada. Ya mun orang setia jadi tokar. Apa boleh petorok kabaan? Ya jong. Sempen ya, mungkin Pak. Tanya kita sasare sejam. Wah tersengcal pun Pak, entah iku. Mun tak sengsal ngale kenengan. Ya mun ngale kenengan ya le ka lemari lain, mun ya le ka toko iban. Nah. Beberapa waktu berikutnya karena masih ada jengkel suami ini. Dititipi lagi emas. Ini emas kamu simpan. Kecok boleh silake. Diambil lagi oleh suami, dibuang ke dalam sumur. Coba. Dibuang ke dalam sumur. Begitu beberapa waktu berikutnya ditanya, mana emas yang saya titipkan? Diambil lagi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi. Nah ini suatu hal pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang sia-sia ketika kita yakin dengan apa yang kita lakukan, semua dikembalikan kepada Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Mun binin bandi bini. Ya, siapa tahu repese. Tekanan dompet bani selek bila. Apa boleh bentang orang meri misalnya. Jadi itu kaya lebih ban. Ya rep lah. Pintar yang bini penyari repese. Mengucap pese apa Mas? Oh, saya tak gena aja kok. Mau tak gena dah, iya cak layar tapi temu kan ni kau. Kan bentaran mana ni? Nah ini maksud saya kenapa kemudian ketika kita mengucapkan sesuatu itu, apalagi memulai belajar. Di beberapa penjelasan yang lalu bukan hanya cukup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi dengan kalimat kalau perlu dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala hamdalah, ada bacaan sholawat kepada Nabi. Ada tawassul yang dilakukan terutama kepada muallif atau pengarang dari kitab ini. Ada agar supaya ada keberkahan. Nah, berkah itu tidak harus banyak, sedikit kalau berkah semakin banyak. Banyak kalau tidak berkah akan hilang. Wayamku sudah hendaklah diam siapa syekh qalilan di dalam waktu sebentar. Wayamku sudah hendaklah diam siapa syekh qalilan di dalam waktu sebentar. Ba'da qiyamil hadirina, setelah berdirinya orang-orang yang datang atau orang-orang yang hadir. Lima karena sesuatu fihi di dalam yamkusu qalilan. Lima karena sesuatu fihi di dalam yamkusu qalilan minal fawaidi, bayannya minal fawaid ada beberapa faedah. Wal adabi dan tata krama
lahu terhadap syekh. Apa faedahnya ketika orang-orang sudah berdiri, gurunya masih diam? Kalau jamaahnya banyak misalnya, boleh nggak sekarang itu? Majelis-majelis itu kan ramai sekali. Majelis-majelis ya taklim washolawat itu kan ramai sekali. Ya. Maka gurunya, seorang guru, seorang syekh harus belakangan pulangnya. Kenapa bisa begitu? Ada manfaat dan tata krama yang dimiliki. Seperti apa? Minha itu diantaranya fawaid. Minha itu diantaranya al-fawaid wal adab, adamu mazahamatihim, adapun tidak berdesakannya, adamu muzahatihim, adapun tidak berdesakannya hum kepada hadirin. Itu yang pertama, tidak berdesakan. Yang kedua, wa minha, dan diantara faidah, ingkala apabila ada itu fi nafsi ahadin, di dalam hatinya seseorang, apa baqaya su'alin, sisa-sisa pertanyaan, apa baqaya su'alin, sisa-sisa pertanyaan, sa'ala maka bertanya siapa ahadhu kepada syekh. Sa'ala maka bertanya siapa ahadhu kepada syekh. Kalau masih ada pertanyaan perorangan yang ingin ditanyakan langsung kepada syekh. Wa minha, dan itu diantaranya fawaid, adamu rukubihi, tidak menunggangi kepada syekh, ya, adamu rukubihi, tidak ada tunggangannya syekh, bainahum, di antara hadirin, ingkana apabila ada siapa syekh itu yarkabu, menunggang siapa syekh, wa ghairi dzalika, wa ghairu dzalika, dan selainnya itu, adamu muzahamatihim ila akhirih. Wa ghairu dzalika, dan selainnya itu, adamu muzahatihim ila akhirih. Wa idza arada, apabila menghendaki siapa syekh, da'a maka hendaklah berdoa siap ya wa ayyakuma, kepada olehnya berdiri siapa syekh, ayyakuma, kepada olehnya berdiri siapa syekh, da'a maka hendaklah berdoa siapa syekh. Warada, yang ada apa doa, fil hadisi, di dalam hadis. Rupanya apa? Kafaratul majlisi, adapun pelebur dosanya majlis, atau doa yang bisa menghapuskan dosa ketika mengadakan majlis. Kafarat, rupanya kafaratul majlisi, adapun pelebur dosanya majlis, apa bacaannya itu? Subhanaka, subhanaka, maha suci engkau. Kalimatnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka, maha suci engkau, engkau Allah maksudnya. Allahumma, ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memuji engkau. Asyhadu, bersaksi siapa saya, asyhadu bersaksi siapa saya, an la ilaha,
an kepada sesungguhnya kelakuan itu, la ilaha tidak ada Tuhan itu maujud, illa anta kecuali engkau, astaghfiru meminta ampun siapa saya kepadamu, astaghfiru meminta ampun siapa saya kepadamu, wa atubu dan bertobat siapa saya ilaika kepadamu. Itu doa ketika selesai, tetapi bisa jadi ditutup dengan wallahu a'lam bissawab, tetapi bisa ditutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa ditutup dengan